Muhammad. Alhamdulillah, malam ini karena rahmat, karena kasih sayang dari Allah, kita semua bisa berkumpul di tempat masing-masing, di daerah masing-masing, di rumah masing-masing. Walaupun jarak memisahkan kita, kadang mungkin tak jumpa secara langsung, hari ini, malam ini kita bertemu, bertatap muka di dalam Zoom. Dan semoga apapun yang kita pelajari nanti, semuanya kita terpesona. Semuanya kita terkagum-kagum kepada Allah. Dan menambah keimanan dan tentunya menjadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Baik, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, malam ini ada beberapa hal penting terkait membongkar sifat tidak baik kita, ya, terutama kaitannya dengan emosi, ya. Setiap orang itu ingin bahagia, tapi tidak bahagia. Semua orang itu ingin memaafkan, tapi sering sakit hati. Dalam alam bawah sadar kita, mata batin kita itu mengatakan kita itu ingin bahagia, memaafkan, kemudian juga ramah, hubungan baik dengan siapapun, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dan lain sebagainya. Akan tetapi kadang pada faktanya, ya, kadang itu semua bertolak belakang. Nah, tidak lain semua itu karena sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita itu terbentuk menjadi watak, menjadi sifat yang itu dibentuk, didikte, ya, oleh lingkungan kita selama ini dari kita kecil. Sifat-sifat itu sebenarnya tidak ada dalam diri kita, pemarah, pembenci, pendendam, dan lain sebagainya, sebenarnya tidak ada. Karena lingkunganlah yang membentuk, circle kita yang membentuk, maka sifat-sifat tidak baik itu mengakar sangat kuat dalam diri kita. Oleh karena itu yang malam ini kita sharingkan, ya, bagaimana membongkar sifat-sifat tidak baik dalam diri kita, merubah, terutama kaitannya dengan penyakit hati, emosi, dan lain sebagainya. Karena kita judulnya manajemen emosi, tentunya kita bisa memanage emosi kita, memanage perasaan kita, memanage hati kita, memanage pikiran kita dengan baik. Dan faktor-faktor itu semua, ya, sudah diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana burung? Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, saya awali, ya, malam ini begini. Jadi sebenarnya kekacauan sosial itu karena kita sadar bahwa kita punya hak, ya. Sehingga kalau hak kita terganggu, harga diri kita terganggu, jadi saya ulangin bahwa kekacauan diri kita itu, kekacauan sosial itu ketika kita menyadari bahwa kita punya harga diri. Kita punya hak, ya. Ketika harga diri, hak itu terganggu, ya, maka marah kita, emosi kita, marah kita, tersinggung kita, dan lain sebagainya. Yang nanti ketersinggungan, ya, itu kan menghasilkan marah. Karena harga dirilah diinjak-injak, karena hak kita tidak dihargai dan lain sebagainya, maka ada ketersinggungan dalam diri kita. Ketersinggungan itulah yang melahirkan amarah, marah. Kemudian marah melahirkan kekacauan dalam diri kita dan sosial. Sosial itu yang saya maksud ke lingkungan, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah sumpah serapah, kata-kata kotor, ya, melahirkan perpecahan. Kalau bosnya marah sama bawahannya dipecat, kalau marah sama atasannya digibahin, muncullah kedoliman, muncullah dendam, muncullah pembulian, muncullah pemukulan, dan lain sebagainya. Tidak lain semua itu karena ketersinggungan. Nah, manusia itu jadi lucu.
Jadi lucu. Karena ketersinggungan itu yang merusak kita sebenarnya. Nah, disinilah konsep ikhlas itu penting. Konsep ikhlas itu penting. Saya kasih contoh begini. Begitu asiknya hidup itu, kalau kita itu mengikhlaskan sesuatu memang karena Allah. Saya kasih contoh begini. Ada seorang kiai, ya, ada seorang kiai begini, Pak. Seorang kiai ini diundang oleh tetangganya. Nah, tetangganya ini usil, memang mau ngerjain, memang nggak suka sama kiai ini. Gitu. Maka diundang kiai ini, setelah nyampe ke rumah yang ngundang, maka yang ngundang rumah itu mengatakan, maaf kiai, acaranya nggak jadi. Lucunya kiai tersebut senyum dengan bahagia, senyum lepas, pulang bahagia. Makin penasaran nih orang yang ngundang, maka diundang lagi kiai ini. Setelah datang, jalan nyampe ke rumahnya orang tersebut, ternyata nggak jadi lagi. Hanya kiai itu pulang lagi dengan senyum lagi. Pulang lagi. Sampai 3 kali akhirnya yang ngundang tuh penasaran. Hei kiai, kenapa engkau itu kami undang dan tidak jadi? Engkau itu tidak marah. Padahal saya pingin kami itu buat engkau tuh marah. Kenapa sampai tidak marah? Padahal Anda sebagai seorang kiai kami kerjakan gitu kan. Maka kiai tersebut tersenyum. Loh, kenapa saya harus marah sama kamu? Kalau saya marah sama kamu kan saya berarti gila gitu loh. Kalau saya marah sama kamu berarti saya itu tidak benar gitu. Saya datang Anda undang itu bukan karena Anda, karena saya senang, saya bahagia bahwa saya hamba Allah menjalankan perintah Allah bahwa kalau diundang oleh tetangga hadir. Jadi senangnya saya itu bukan karena Anda itu salah gitu. Senangnya saya itu karena Allah, karena saya yang membuat apa ya, yang memerintahkan saya kalau diundang tetangga, kalau diundang orang datang dengan wajah senyum, maka saya selalu dengan senyum. Alangkah bodohnya saya, alangkah tersiksanya saya, kalau sedihnya saya karena Anda, karena makhluk. Alangkah bodohnya saya, kalau bahagianya saya karena Anda, karena makhluk. Nah, selama ini orang bermasalah itu karena terdikte oleh sosial. Selama ini kita bermasalah itu karena terdikte oleh orang lain. Sehingga seakan-akan kehidupan kita, kebahagiaan kita, ya, itu ditentukan oleh orang lain. Ya, ditentukan oleh orang lain. Maka mungkin sebelumnya saya pernah menyampaikan ya, lihat Rasulullah itu. Bagaimana asiknya Rasulullah dalam menjalani hidup dan para sahabat dan para ulama. Itu. Rasulullah itu tiap hari dicaci maki oleh Yahudi, gitu, Yahudi buta, tapi yang ngasih makan adalah Rasulullah. Dan itu dengan sangat-sangat lemah lembut. Dengan sangat-sangat telaten Rasulullah itu memberikan makan kepada Yahudi buta. Di sini memerintahkan bahwa siapapun mereka, seburuk apapun, sebaik apapun mereka, tugas kita adalah berbuat baik kepada orang lain, bukan karena dia baik atau tidak, membalas atau tidak. Tapi sekali lagi, karena Allah suka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi, kemudian yang selanjutnya, contoh lagi nih, bahwa memang orang yang lagi diuji masalah, ya, diuji dengan masalah apapun, tiada lain kita harus kembali kepada Allah. Contoh, para nabi itu kadang dalam proses penciptaan sesuatu, itu tidak paham bahwa itu ilmiah atau tidak. Contoh begini, ketika ada sapi, ya, melahirkan anak sapi, bagi kita kan biasa mungkin. Tapi bagi para nabi itu selalu luar biasa, karena ada campur tangan Allah selalu di situ. Karena sapi sendiri itu tidak tahu bahwa di dalamnya ada bayi, ada anak, dia tidak mampu menciptakan, dia bahkan tidak mampu mengeluarkan bayi tersebut. Karena ada campur tangan Allah. Jadi bukan karena dia sapi melahirkan anak sapi, tapi memang ada kuasanya Allah. Nah, cara pandang Nabi itu seperti itu, maka ketika Nabi Soleh ditanya apakah Allah bisa mengeluarkan onta dari batu, maka Nabi Soleh itu langsung menjawab bisa. Karena
Masuk akal nggak masuk akal, ilmiah atau tidak ilmiah, biasa atau tidak biasa, itu kadang para nabi, para wali itu tidak mengetahui itu, tidak ngerti itu. Yang dia tahu bahwa semua itu adalah kehendak Allah, campur tangan Allah, dan kalau sudah Allah campur tangan, selesai. Ketika Nabi kekeringan di padang pasir dengan para sahabat, maka secara logika manusia kalau nggak ada hujan, tidak akan keluar air. Kita tidak berpikir bahwa semua itu ada kekuatan Allah, kehendak Allah. Maka Rasulullah santai aja gitu. Sehingga air kan keluar dari tangan-tangan jari-jari beliau. Jadi bagi Allah itu sesuatu yang tidak mungkin pun tidak ada masalah. Nah, di sini juga masalah kita, kalau kita punya masalah, punya hutang, punya apapun, kalau kita melibatkan Allah, campur tangan Allah itu di situ, tidak ada masalah gitu. Kalau kita melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita yang kita alamin bagaimanapun, maka selesai sebenarnya. Selesai sebenarnya, ya. Nah, di sini bahwa manusia itu perlu melatih dirinya untuk mencari anchor-anchor baru. Di sini saya kasih penegasan lagi ya, bahwa manusia ketika stres, manusia ketika bermasalah, manusia ketika galau dan apapun yang negatif dalam dirinya, manusia itu banyak nggak tahu dan nggak paham bagaimana menyalurkan ke hal yang positif. Karena kita terdikte selama ini, ya, melihat melalui panca indera, ya, melalui vago, visual, auditori, kinestetik, gustatori, ya, olfaktori, dan lain sebagainya, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, bahwa kalau kita masalah itu, anchornya apa? Meluapkannya itu dengan apa? Dengan marah, dengan teriak-teriak, dengan kata-kata kotor, dengan lari, dengan bermaksiat, dengan makan, dengan minum, dan lain sebagainya. Contoh bayi, kalau kecil kalau nangis, langsung sama ibunya dijijilin ASI, susu, atau makan. Maka alam bawah sadar bayi itu mengatakan kalau kamu punya masalah, maka minumlah, maka makanlah. Jarang kita kalau mengajarkan kepada anak-anak kalau kamu punya masalah, maka sholatlah dan sabarlah. Begitu hebatnya sholat itu meredam emosi seseorang. Kan energi kalau berdiri itu tinggi, orang emosi itu kalau berdiri, itu energi sangat tinggi. Maka perlu dia diturunkan. Maka dalam sholat filosofinya kalau dia berdiri, dia ruku. Maka energinya dia semakin lembut. Semakin ruku, semakin sujud, sering sujud. Sujudlah, di situ loh energi terbaik untuk terapi emosi seseorang. Saya sudah kurang lebih 10 tahun mempelajari tentang hipnoterapi, tentang berbagai macam teknik terapi di dunia ini seperti apa, maka tidak akan pernah hebat menemukan teknik terapi seperti di Islam, agama kita seperti itu. Jadi cuma kita tidak terlatih untuk itu gitu loh. Makanya anak-anak saya kalau nangis, saya tunjukkan, saya di depannya, saya sholat, saya sujud, saya takbir, atau saya baca Quran. Ya, jadi di sini jelas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min, itu syifa, penyembuh dan lain sebagainya. Sehingga kadang orang tuh kalau sakit, stres itu jangan langsung cari dokter sebenarnya. Kita bisa terapi diri kita sendiri, ya. Dan jadi makanya apa yang saya sampaikan kepada peserta ini bukan hanya sebatas teori, tapi adalah pengalaman-pengalaman hidup yang memang kita sudah praktekkan dari saya sendiri dan keluarga saya. Kemudian begini, orang mengalihkan emosi, ya, sebelumnya saya pernah bahas tentang emosi supresif dan ekspresif, ya, dua-duanya buruk. Cuma bedanya ada yang buruk bagi diri sendiri dan ada yang buruk buat orang lain. Itu faktor dua emosi itu secara umum. Nah, orang ketika otak seseorang ngalamin masalah, maka sebenarnya alam bawah sadarnya mencari pengalihan untuk mencari solusi. Ya, maka saya teliti orang pengalihannya dalam ketika punya masalah 95% itu negatif. Ya, jadi saya ulangin, di bagian otak kita itu di critical areanya, critical faktor, bahwa ketika dia punya masalah, otaknya lagi berat, dia stres dan lain sebagainya, maka sebenarnya alam bawah sadarnya itu menuntun untuk mengalihkan supaya lupa dengan masalahnya, supaya lupa, supaya redam emosinya. Sebenarnya itu rahmat ya dari Allah sebenarnya. Cuma salah jalan. Ya, yang selama ini kita lihat orang emosi, orang marah adalah ngelempar barang,
mukul, membuli, nyakitin orang, bahkan tidak cukup dengan itu, ngirim santet, ngirim sihir, pergi ke dukun, memanfaatkan jin dan lain sebagainya. Semua itu adalah bagian dari emosi. Emosi ini uh, yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh iblis, oleh jin. Suatu ketika iblis itu sama jin, sama setan itu uring-uringan, Mbak Bu. Suatu ketika iblis itu sama setan itu tepar. Pokoknya tepar sudah, ya, galau bener, galau berat yang namanya iblis itu. Gara-gara surat Al-Fatihah turun. Makanya surat Fatihah itu kan menjadi obat gitu loh. Menjadi obat seperti itu, ya. Nyirak, sorry, bentar. Oke, baik. Uring-uringan gara-gara surat Al-Fatihah itu turun. Di sini juga surat Fatihah menjadi terapi kita, emosi kita, atau apapun luka-luka batin yang mendalam itu salah satunya obatnya adalah surat Al-Fatihah. Gara-gara turunnya surat Al-Fatihah maka orang diampuni dosa-dosanya dan terhindar dari api neraka. Kayak apa stresnya iblis itu sama setan itu? Kayak apa stresnya iblis sama setan itu? Karena dia berjuang mati-matian setiap hari, ujung-ujungnya orang masuk surga gitu loh. Nah, disinilah tapi iblis dan setan itu tidak putus asa. Ya, disitulah iblis dan setan ini mencari celah kelemahan manusia sehingga dimanfaatkan dengan sangat baik. Celah apa? Kesedihan-kesedihan yang dilakukan, yang dirasakan oleh manusia karena lingkungan, itulah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Allah. Makanya kan nanti bahayanya orang yang orang yang sedih, mengeluh itu nanti dia mempertanyakan qada dan qadarnya Allah, dan itu sangat disenangi oleh iblis. Oke, salah satu terapi emosi lagi, ya, ini salah satu terapi emosi, manajemen emosi. Sebelum saya nanti kita sharekan tentang self talk itu adalah cara terbaik, salah satu cara terbaik untuk meredam emosi kita, kesedihan kita, masalah kita, kegalauan kita, dan apapun itu adalah dengan cara menikmati sesuatu yang halal. Saya ulangin, menikmati sesuatu yang halal. Karena iblis, setan itu akan berusaha sekuat tenaga bagaimana kita itu sedih dalam kehidupan ini. Sehingga nanti kalau kesedihan itu tujuannya adalah mempertanyakan takdirnya Allah. Banyak nanti ujungnya kan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya begini, dan lain sebagainya. Banyak protes akhirnya. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga begini? Kenapa saya dilahirkan dari broken home? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga miskin? Dan sebagainya. Kenapa saya punya suami seperti itu, ya Allah? Kenapa saya punya istri seperti itu, ya Allah? Kenapa saya punya anak seperti itu? Itu adalah keluhan-keluhan yang sangat disukai oleh iblis dan setan. Maka cara untuk meredam emosi, membuat kita bahagia adalah menikmati sesuatu yang baik. Maka kita perlu masuk ke level hakikat. Ya, asik banget ada di dunia hakikat itu, Bapak Ibu. Asik banget, ya, asik banget. Sehingga dengan level hakikat ini orang tuh tidak ada yang sedih gitu. Contoh begini. Kalau Anda makan dengan sambal terasi dan tahu tempe sudah enak, itu kita buat enak itu sampai kita senyum bahagia. Itu yang namanya setan iblis itu kan benar-benar sakit hati, Pak, dengan kita. Kalau hanya minum pagi segelas kopi dan Anda senang, tunjukkan kesenangan Anda. Tunjukkan, ya Allah, makasih ya Allah, hari ini begitu nikmatnya. Makanya kan orang-orang dulu itu sehat. Makanya orang-orang dulu itu jarang sekali yang namanya konflik perceraian. Saya kasih contoh begini. Bagaimana orang dulu itu kadang yang tidak berpendidikan tapi hebat dalam manajemen emosi. Orang dulu itu kan kalau kerja biasanya sudah sampai sore ya Pak. Sore itu dia pulang mandi, sore itu duduk-duduk di teras rumahnya pakai kursi, duduk-duduk sama istrinya self talk, deep talk ya, dengan ya ngobrol dalam dengan istrinya. Apa orang dulu tuh bahagianya sore-sore ngobrol sama istrinya sambil ngopi,
sambil pisang goreng. Pak, sekarang laki-laki sekarang, Pak, pulang kerja, Bu. Pulang kerja, sibuk ngurus HP-nya. Istrinya tidak diajak ngobrol. Makanya banyak terjadi perceraian. Kayak apa dulu? Bagaimana manajemen emosinya orang dulu? Seorang ibu kadang nyuci bareng sama anaknya di sungai, ya, di mata air, nyuci bareng sama anaknya. Itu luar biasa. Makanya tingkat perceraian zaman dulu itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Pergi ke sawah bareng-bareng. Mungkin ingat waktu kita kecil, makan bareng di sawah. Itu nikmat bahagianya kayak apa senangnya Allah itu, bangganya Allah itu. Itu yang ditakutkan oleh iblis. Ya, maka sekali lagi saya minta bahwa kita harus menikmati semua kehidupan. Contoh, walaupun air, segelas air, misalnya cuma air putih begini, kita minum di level hakikat, duduk pakai tangan kanan, di level syariat, duduk pakai tangan kanan, baca Bismillah, selesai. Tapi dalam ilmu hakikat tidak cukup di situ. Maka kita ngobrol dalam diri kita, hati sebelah kiri. Bismillah, ya Allah, makasih kau datangkan air ini, saya tanpa ngebor, ya Allah. Ya Allah, kau datangkan hari ini makan saya, ya Allah. Tanpa saya harus jadi nelayan, ada ikan yang enak kita nikmatin tanpa harus jadi nelayan, ya Allah, tanpa harus melaut. Oh, ada ayam datang, ya Allah, makasih ya Allah. Tanpa saya harus beternak ayam. Itu level hakikat itu seperti itu. Sehingga kita itu menikmati hidup, dengan menikmati hidup, maka kita lupa dengan kesedihan kita. Itu otomatis, nah engker. Jadi sekali lagi buruknya kita itu masalah dalam kita, udah jelas kebodohan kita tidak bisa mengalirkan masalah itu ke engker yang positif. Ya, seperti itu. Kata-kata kasar, kata-kata bego, kata-kata kobra, binatang-binatang keluar semua dengan mata melotot, itu sebenarnya pengalihan saja. Alam bawah sadar kita yang terlatih, terdidik, data yang masuk setiap hari menjadi cara pandang. Itu yang disebut mind mapping. Mind mapping kita, cara pandang terhadap menyikapi sesuatu itu. Karena pengalaman-pengalaman hidup kita, dari kecil masa lalu kita, yang membentuk karakter kita saat ini. Baik. Itu anchor-anchor yang salah, maka kita keluarkan lagi anchor itu, untuk kita biar lebih asik hidup itu seperti apa. Contoh begini. Contoh lagi, nyambung ke surat Fatihah tadi, ke suratul Fatihah. Dalam Al-Quran itu salah satu kekuatan terdahsyat itu adalah kalam. Ini nyambung dengan self talk, kita melatih bahasa kita, ya, melatih bahasa kita untuk mendoktrin diri kita untuk menjadi lebih baik. Ini kembali kepada kalam, kalimat, kata-kata. Begitu dahsyatnya kata-kata itu, maka hati-hati. Maka kata Rasulullah, kalau kamu lagi marah, diam, jangan ngambil keputusan. Mohon maaf para suami, para ibu, suami yang marah kepada istrinya, atau istri marah kepada anaknya, atau teman marah kepada temannya, atau lingkungan sosial kita. Orang yang marah itu punya energi negatif yang sangat-sangat besar. Ya. Dan ketika seseorang marah dengan mata melotot kepada seseorang, itu kalau seseorang yang dimarahin, dikata-katain nerima, itu jelas rusak sel-sel di otaknya dan berpengaruh pada hatinya. Maka ditambah kekuatan setan, iblis di situ makin menguatkan. Maka orang yang pinter itu kan ngerti cara memaintain emosi itu bagaimana. Ketika Anda marah, kita marah, cukup diem, jangan ngomong sepatah kata pun. Diem dulu. Duduk gitu kan. Makin ke bawah, kalau masih emosi, duduk di lantai. Duduk di lantai, selonjoran, nyandar. Itu kan emosinya akan turun. Maka tidak boleh seseorang itu menasihatin seseorang dalam emosi. Atau yang dinasihatin sedang dalam kondisi emosi. Bapak marah, suami marah kepada istrinya. Itu jangan nasihatin istri. Diem dulu. Atau istrinya lagi marah sama kita nasihatin. Gak akan nyambung, termasuk sama anak. Karena energinya sedang tidak baik-baik saja atau di gelombang beta. Nah, ini kekuatan kalam, itulah kenapa Nabi Musa ketika mau berhadapan dengan Fir'aun, ya, maka saudaranya itu Nabi Harun, ya, salah. Nabi Harun lah yang diajak untuk bertemu
dengan Fir'aun karena beliau tuh bisa mengolah kata dengan baik. Nah, tentunya kita harus bisa mengolah kata dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi begitu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di-share di eh, komentar ya, biar kita bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, baik. Sekarang tahapan selanjutnya, kemarin kalau nggak salah mungkin sudah ingat ya cara self talk, apa, memanage meredam emosi kita itu salah satunya adalah dengan istighfar. Nah, ini istighfar, hebatnya istighfar. Anda tanpa olah nafas perut dalam hipnosis hipnoterapi gitu kan, dengan istighfar itu ternyata sudah melepaskan energi negatif dan bernafas gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu lepas energi itu negatif. Itu karena apa? Penting istighfar itu mengakuin bahwa kita salah. Ya udahlah Abi, saya yang salah. Ya Mi, saya yang salah. Ya Bu, saya salah. Ya Nak, saya yang salah. Itu mengakuin. Ya Allah, saya memang yang salah. Ya Allah, istighfar. Kami yang salah. Ya Allah, istighfar terus begitu. Tapi jangan istighfar terus. Ingat dosa terus itu tidak baik. Begitu kan ya. Ingat dosa terus itu tidak baik. Yang perlu kita ingat juga adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ingat semua. Maka yang kedua adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil tangan ini tangan ini ada energinya Pak Bu, tangan ini energinya pegang dada. Sebelah kiri tekan, astagfirullah, alhamdulillah, tarik ke bawah. Astagfirullah, astagfirullah, makasih Allah. Kemudian alhamdulillah, makasih Allah, makasih atas segala nikmat yang kau berikan. Jadi berhadapan dengan siapapun yang memunculkan kita marah emosi, diam, menghindar dulu, menghindar dulu. Itu yang kita review lagi yang tahun-tahun sebelumnya, ya. Kok tahun sebelumnya? Pertemuan sebelumnya, ya, tentang rilis, tentang manajemen emosi, terapi emosi pria self talk kita, self hipnoterapi kita. Kemudian kita lanjutkan ke self talk selanjutnya, yaitu sebelum tidur ini, waktu-waktu boleh sambil dicatat, mungkin khawatirnya nanti ini. Boleh Anda sebelum tidur, waktu tidur itu memang ketika Anda ngantuk, itu gelombang otak sudah turun. Dari beta, dia turun ke alfa, dia turun ke theta. Biasanya kalau theta itu sudah hipnoidal namanya dalam hipnoterapi itu, posisi seseorang sudah mulai ngantuk. Ya, orang kalau sudah ngantuk nggak mikir berat-berat ya. Makanya ngantuk pasti berlawanan dengan emosi. Karena satu sisi ketika kita marah, emosi nggak enak, sedih, takut, dan lain sebagainya, ada di level gelombang beta. Sedangkan ngantuk ada di bawah. Ada di bawah. Makanya tadi ini kan ada yang bilang bahwa bagaimana cara emosi yang menggebu-gebu itu. Karena nyambung saya langsung, ya, salah satunya tadi. Yang kedua adalah sholat. Ya. Yang kedua adalah sholat. Sujud, banyakin sujud, sholat hajat, sholat taubat. Ustaz, saya belum punya wudhu. Ya udah, kalau Anda tidak sholat, sujud aja, cukup sujud aja. Kalau bisa sampai 5 menit. Cukup sujud aja. Maka rahmat Allah itu turun di situ. Nah, disitulah nanti campur tangan Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Saya ulangin, dengan cara begitu, maka campur tangan kehidupan, campur tangan Allah dalam kehidupan kita akan hadir. Karena dengan sujud itu. Ya, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, mensucikan Allah, dan lain sebagainya. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu salah satu terapi. Maka kalau saya lagi ngadapin ujian masalah, ya saya juga sering ngadapin masalah ujian yang sangat besar, banyak fitnah, keluarga, dan lain sebagainya. Maka salah satu ayat kesukaan saya itu adalah di surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Kalau saya baca itu Pak Bu, itu emosi saya langsung seret turun itu. Maha suci Allah, maha luhur Allah, maha tinggi Allah, gitu kan. Maha hebatnya Allah kayak apa gitu atas segala perkataan orang-orang kafir itu.
Dan ayat selanjutnya juga begitu, bahwa langit, bumi, dan alam semesta itu semua bertasbih. Ketika Allah berbicara tentang langit dan bumi itu, otak saya ngeheng, Pak Bu. Bagaimana dahsyatnya alam semesta itu. Begitu kecilnya kita di bumi ini, berapa besarnya alam semesta ini, begitu. Ya, oke, seperti itu. Kemudian dengan cara tiga ini gak mungkin sebenarnya orang itu gak bahagia, kecuali kecuali ada memang kita ngalamin traumatik yang sangat dalam. Ya, selanjutnya kita sharingkan tentang self-talk, ya, sharingkan tentang self-talk. Pertama adalah ketika kondisi kita mau tidur, yang gelombang otaknya sudah di bawah, kondisikan diri kita dulu senyaman mungkin. Di sini juga kenapa Islam itu menganjurkan untuk sholat sebelum tidur, atau setidak-tidaknya punya wudhu, atau setidak-tidaknya berdoa. Nah, yang dianjurkan adalah ayat kursi. Bagaimana dasarnya ayat kursi? Allah itu pasti menjaga kita, yang alam semesta sebesar ini pun dijaga dengan luar biasa sempurnanya, sehingga membuat kita tidur lebih tenang. Memahami itu membuat kita jauh lebih tenang. Nah, orang di gelombang alfa, ya, di gelombang alfa itu adalah salah satu doa yang mustajab. Ya, alfa theta itu. Ketika mau tidur udah mulai ngantuk-ngantuk, makanya kan kalau dalam ilmu parenting itu di situ juga adalah waktu terbaik untuk, salah satu waktu terbaik untuk nasihatin anak yang disebut hipnogogi. Ada caranya khusus begitu. Maka kita posisikan dulu tidur, ya, sebelum tidur ini posisikan sesuai dengan apa namanya, ajaran Nabi, bagaimana kita sholat sesuai ajaran Islam, ya, berbaring, kemudian seperti layaknya kita orang wafat, seperti itu kan. Kemudian rilekan, ambil nafas panjang atau istighfar sama aja, ya, astagfirullah, astagfirullah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin hari ini ngobrol sama Allah, ngobrol dulu sama Allah, curhat sama Allah itu. Mungkin hari ini penuh kegiatan kami, satu hari ini penuh mungkin ada unsur kami durhaka dan bermaksiat kepada Engkau, ampuni dosa-dosa kami. Kembali lagi kepada alhamdulillah, ya Allah, makasih atas nikmat yang Kau berikan, istri yang soleha, suami yang soleh, yang baik, yang bertanggung jawab, walaupun banyak keburukannya, sebut aja kebaikannya semua, ya. Kemudian sifat-sifat, kan Anda sudah baca doa nih, 3 kul, ya, 3 kul, al-falak, an-nas, dan lain sebagainya. Kan Anda ini sudah baca doa, ya, ayat kursi dan lain sebagainya. Maka Anda waktu tidur itu Anda ngomong pada diri sendiri, sambil lagi-lagi dipegang dadanya. Apa sifat buruk Anda yang pingin Anda keluarkan, yang pingin Anda hancurkan, yang pingin Anda hilangkan. Contoh, Anda misalnya ketika menghadapi masalah, emosinya meledak-ledak, ya. Apa yang dilakukan? Maka sampaikan, misalnya nama saya Budi, ya. Maka ngomong pada diri Anda sendiri, ya. Saya orang yang sabar, saya Budi, saya orang yang sabar, saya orang yang ikhlas, saya orang yang ridho. Lakukan selama 40 hari. Lucunya ketika Anda punya masalah, kalau itu dilakukan berhari-hari, Anda tiba-tiba ingat megang dada. Astagfirullah, alhamdulillah. Jadi itu cara mendoktrin kita dengan kalam, dengan kalimat, dengan kata-kata, supaya sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita itu hilang. Oh, karena kita malas. Boleh sekaligus 3 item. Ya, boleh sekaligus 3 item. Tadi kan tentang emosi. Misalnya yang kedua tentang misalnya malas. Ya, saya adalah orang yang rajin, saya pinter, saya cerdas, saya rajin, saya semangat beribadah kepada Allah, saya semangat bekerja untuk hal-hal yang halal. Begitu terus. Ya, misalnya yang ketiga, kita sedang berikhtiar untuk kerja supaya semangat rezeki yang halal, kaya raya dan lain sebagainya. Doktrin dari kita.
Allah Maha Kaya. Nah, sekali lagi mohon maaf tadi ada yang lupa, libatkan Allah di situ. Misalnya eh, saya orang yang ikhlas, saya orang ridho. Allah libatkan misalnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Saya insya Allah jadi orang kaya, saya insya Allah hidup saya berkah, rezeki saya berkah. Kata-kata positif itu diulang-ulang terus. Sampai Anda tertidur. Ketika Anda bangun tidur, jangan langsung kemana-mana. Jangan langsung ke kamar mandi, diam dulu sebentar. Ketika bangun tidur, baca lagi, Alhamdulillah. Nah, ini dibalik. Alhamdulillah di depan, istighfar di belakang. Alhamdulillah saya sudah bangun, ya Allah, Engkau izinkan saya hidup lagi, izinkan untuk ibadah. Saya sabar, saya ikhlas, saya ridho, saya semangat, ya, dan lain sebagainya. Begitu. Lakukan selama 40 hari, dan lucunya, Masya Allahnya itu luar biasanya, ketika kita menghadapi masalah, sifat yang awalnya pemarah, kita tuh jadi sabar. Saya ini kan, apa namanya ya, ya kata orang, sebenarnya tidak semua suku, saya kan sukunya Madura, walaupun Madura swasta ya Pak Bu. Artinya bahwa dulu itu memang pemarah gitu loh. Kalau ada sesuatu tuh marahnya meledak luar biasa, kayak kepala tuh rasanya mau copot Pak Bu. Ya, cuma saya eh, teknik ini saya lakukan gitu. Dulu itu nggak bisa Pak Bu, saya itu disindir sama orang tuh nggak bisa, masih muda lah dulu ya, masih muda dulu, masih SMA itu. Waduh, waktu kuliah saya berkali-kali kelahi, sampai sama preman, sama satpam pun sering kelahi gitu. Karena mental itu tertanam, maka saya rubah, dan rubahnya itu luar biasa, memang butuh perjuangan, itu self talk seperti itu. Lakukan terus itu. Ya memang ada ikhtiar, Anda sudah jadi pemarah 10 tahun sifatnya misalnya, terus mau satu kali, ya nggak mungkin lah gitu. 40 hari setidak-tidaknya Anda ulangin. Maka hidup Anda akan lebih nyaman, lebih tenang. Dan nikmati semua apapun. Gitu. Saya ulangi, nikmati semua apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya sering saya, ini ilmiah ya, tidak asal bicara. Orang yang meninggal karena rokok, sebenarnya bukan karena rokoknya. Karena kalam, karena kata-kata orang lingkungan sekitarnya yang meyakini berjamaah, kalau orang merokok sakit jantung dan mati. Contoh, yang merokok, istrinya bilang, merokok, sakit nanti, sakit kamu nanti. Ini nyambung ya sebenarnya, tapi bukan saya menganjurkan untuk merokok, karena saya tidak merokok, ya, saya bukan ahli hisab seperti itu ya. Ya, langsung ada yang setuju. Jadi, kemudian begini, self talk, apa kata-kata itu yang diulang-ulang oleh lingkungan, oleh istrinya misalnya, dan itu masuk ke alam bawah sadarnya sehingga tersistem kalau dia merokok nanti dia sakit jantung. Kalau merokok paru-parunya rusak. Ya. Sebenarnya memang ada faktor medis. Rokok itu yang memang merusak adalah sausnya itu. Yang digabusnya itu memang ada racun sebenarnya bagi tubuh, memang iya gitu. Cuma kan racun ditambah racun dengan kata-kata lebih dahsyat. Makanya kalau mau sehat ya yang lebih bagus itu memang rokok yang asli ditanam sendiri itu gitu. Tapi ingat, saya tidak merokok. Ini saya berbicara dalam konsep keilmuan kata-kata. Kalau saya ngelihat merokok itu kan dari segi yang lain ya, tapi tidak semuanya. Saya tidak menganggap orang rokok itu kafir, ya enggak lah. Kita ngelihat kebaikannya masih banyak. Berbeda dengan saudara kita yang lain ya, kita maklumi itu prinsip ke pemahaman yang berbeda. Artinya saya membahas dari setoknya, bukan berarti saya menganjurkan orang rokok, karena saya sendiri tidak merokok ya. Saya bukan ahli hisab. Kemudian ketika dia merokok, batuk, maka istrinya menguatkan dengan engker baru. Ya, taukid. Nah, benar kan? Benar apa kata saya? Benar kan kata saya, kalau ngerokok jantungan kan? Ingat loh, ngerokok lagi mati. Ini suaminya yang ngerokok itu mati benar gitu. Sekarang matinya itu karena rokok, bukan istrinya. Karena istrinya. Itu kira-kira. Contoh lagi, hujan itu menyehatkan apa? Membuat sakit. Menyehatkan. Ya, hujan itu sangat menyehatkan. Tapi karena ibunya mengatakan, jangan hujan-hujanan nak, nanti kamu sakit. Maka yang terdoktrin adalah kata-kata sakit. Sehingga ketika kena air hujan sedikit aja sakit, masuk angin dah, dan lain sebagainya.
Ya, makanya di pesantren saya itu kalau hujan anak-anak dianjurkan, nak, ayo hujan-hujanan semua. Kalau kamu hujan-hujanan kamu sehat. Ternyata benar barokah. Makanya jin itu takut sama hujan, setan itu takut sama hujan, barokah dan jadi obat. Makanya salah satu kalau ngobatin orang saya itu, orang kena sihir, kena santet adalah ngambil air hujan yang langsung turun dari langit. Wah, itu kalau diminumkan orang yang kesurupan kena jin, tersiksa jinnya itu, Pak. Masuk air laut, ya, seperti itu. Nah, kata-kata ini yang kita doktrin pada diri kita, ya, untuk menjadi positif. Kayak apa kita? Makanya bahaya kita itu kalau terdikti oleh sosial. Misalnya dikata-katain dasar kok kurang ajar brengsek. Terus kita sedih gitu. Menerima itu berarti Anda membuka ruang merusak diri Anda sendiri. Oh, memang itu si Budi itu memang orangnya begitu. Terus Anda dengar, Anda marah, Anda sakit hati. Yang goblok itu siapa sebenarnya? Ya kita. Karena menerima omongan itu berarti Anda merusak diri sendiri. Makanya di Al-Qur'an itu di surat Al-Isra ayat kelima ya, ayat ketujuh ya, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi diri kamu sendiri gitu kan. Kebaikan itu untuk diri kamu sendiri, keburukan untuk diri kamu sendiri. Artinya kalau kita punya masalah menyalahkan orang lain itu jadi lucu, Pak. Ya, kemarin saya ulang-ulang bahwa selama kita masih hidup, kita punya dua keputusan, dan keputusan itu semua ada di tangan kita. Ya. Kita ditipu, kita dihina, kita dicaci maki, kita bisa memaafkan, tapi kita bisa dendam. Kita bisa bersabar, kita bisa sakit hati. Semua itu tergantung kita. Ya, jadi itu self talk yang menjadi anchor kita, yang harus Anda ulang-ulang setiap hari, sehingga sifat-sifat yang buruk itu menjadi bersih, bertahap di uninstall kembali seperti itu, dan diisi oleh yang baik-baik seperti itu, Pak Bu. Ya, jadi ini kekuatan dalam terapi emosi kita adalah self talk ini menjadi hal yang luar biasa dahsyatnya seperti itu ya. Tadi ada yang tanya ya, surat, saya jawab dulu pertanyaan. Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat 43 dan 44. Kalau saya Pak Bu sudah baca ayat ini gitu, getar rasanya hati dan seluruh emosi itu habis di situ. Kayak zero gitu. Ya memang saya di Al-Qur'an tuh banyak anchor-anchor. Salah satu anchornya saya itu adalah yang tidak pernah saya lepas ya tiap hari ya. Di samping saya meroja, tidak pernah lepas satu hari ya. Rasanya kalau saya lepas itu adalah galau, apa? Surat Yasin. Nah, surat Yasin itu salah satu anchor yang saya doktrin. Saya doktrin diri saya, kalau kamu mau tidur, kamu baca Quran. Quran itu obat buat kamu, Quran itu adalah obatnya kamu, Quran itu menenangkan kamu, dan lain sebagainya. Makanya kalau saya sakit dan lain sebagainya, biasanya saya ngaji, saya bacain doa, saya bacain Al-Quran, minum madu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sehingga saya sangat jarang pergi ke dokter, karena ternyata diri kita juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, ya tentunya lagi-lagi libatkan Allah. Maka kalau Allah dilibatkan dalam segala hal, selesai. Saya pernah diijazah oleh guru saya, kiai saya. Ini penting juga untuk latihan kita, untuk anchor kita. Begini, ini belum saya sampaikan sebelumnya kayaknya. Ya, Bapak, Ibu, semua yang ada di sini, kita kondisi lapar, kondisi lapar. Terus dikasih makanan terenak dalam diri kita. Contoh, makanan terenak di dunia bagi Bapak Ibu misalnya adalah ayam bakar misalnya, atau sate. Kondisi lapar, ditraktir pula gitu. Yang dimakan adalah kesukaan kita. Pas kita makan, kayak apa senengnya itu. Kayak bahagianya apa itu, kayak itu. Nah, di level hakikatnya, ini dijazah saya sama kiai saya, beliau Insya Allah wali ya, kasab, luar biasa lah beliau ini. Dia mengatakan begini, kamu tuh latih dirimu nyebut nama Allah senikmat kau makan makanan terenak dalam kehidupanmu. Sebahagia itu gitu loh. Coba diri kita sebut, duduk diam. Allah, muncul nggak rasa rindu itu? Atau ya Rasulullah Muhammad, muncul nggak rasa rindu itu? Sebenarnya dalam kehidupan kita itu banyak anchor-anchor positif, tapi bodohnya kita itu mengambil yang tidak baik gitu loh.
bodohnya kita. Maka boleh kita melakukan sesuatu yang boleh walaupun gak ada pahalanya. Nih, kalau dalam perspektif fikih mungkin kita nonton bola, mungkin gak ada pahalanya. Tapi kalau dalam perspektif tasawuf, bahwa orang yang nonton bola, di waktu bersamaan dia sedang tidak mencuri. Di waktu bersamaan itu sedang tidak berzina. Di waktu bersamaan itu dia sedang tidak ngomongin orang. Di waktu bersamaan dia sedang tidak mabuk-mabukan. Jadi kalau dalam NLP disebut reframing, cara pandang berbeda, bahwa walaupun yang kita lakukan itu bukanlah suatu kebaikan, tapi dibolehkan, tapi juga tidak haram, tapi setidak-tidaknya kita menghindari maksiat. Maka saya itu kadang, memang kadang ada kalanya saya nonton bola, begitu, nonton bulu tangkis seperti itu, atau sekedar saya tuh kalau ada pikiran aneh-aneh, ya pergi ke santri main voli sama santri, ngajak bulu tangkis sama santri, atau saya ngajak santri makan-makan traktir. Jadi saya melis kurang lebih 100 anchor positif dalam kehidupan kita itu, dalam kehidupan saya itu, dan dengan itu saya bahagia. Maka tugas Anda hari ini, tolong catat sebanyak-banyaknya anchor itu tombol emosi, anchor itu pemantik, anchor itu kayak trigger, anchor itu adalah apa namanya? Pengingat kita untuk sesuatu. Jadi tolong Anda semua tulis dalam kehidupan Anda, di buku Anda, apa saja yang membuat Anda bahagia. Ketika Anda ngalamin satu sisi ujian berat, sedih, galau, marah, emosi, maka lakukan poin-poin itu. Tertingginya apa? Atau paling rendahnya apa? Kalau ini gagal, ngambil ini. Gagal ini, ambil ini. Ambil ini, ambil ini. Saya list semua itu. Kalau saya sedih, misalnya lagi ada sesuatu, saya kadang menyendiri di pinggir pesantren saya itu ada saung, ada sungai, duduk di situ. Dengar sungai, ini kan di pesantren kami itu ada banyak sawah, ada suara sungai, ada suara kodok bersahut-sahutan. Saya apa bahagianya itu? Tenang diri, itu sudah emosi, terapi emosi itu. Oh, anchor yang lain, ngajak traktir orang. Oh, anchor yang lain, sedekah. Makanya kan orang sedekah itu salah satu terapi emosi kita. Nyenengin orang. Nah, satu kuncinya nanti Bapak Ibu, kualitas kebahagiaan kita adalah seberapa banyak kita membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, bahagiakan orang sebanyak-banyaknya. Khususnya keluarga kita, istri kita, ya, ibu kita, anak kita, ya, dan lain sebagainya. Sehingga makin banyak orang yang kita bahagiakan, ya, makin bahagia kehidupan kita, seperti itu. Jadi Anda, kualitas buruknya diri kita itu berapa banyak sih orang yang kita bahagiakan? Nah, karena ternyata kita sedekah itu, rajin sedekah, rajin ngebahagiain orang, itu hormon yang baik dalam diri kita itu endorfin, serotonin itu aktif semua. Aktif semua. Oh, Masya Allah itu kehidupan kita. Jadi, mohon maaf ya, bukan saya cerita ini untuk niat riya, tapi memang saya list apa aja dalam kehidupan kita itu yang mendatangkan anchor positif yang membuat kita bahagia. Nah, ini banyak laki-laki nih di sini ya, bapak-bapak. Kadang kalau bapak-bapak itu ibu-ibu kalau makan sendiri, mohon maaf ya, kadang bapak-bapak itu kalau makan sendiri kadang nyari tempat yang paling murah kadang. Beli baju, kaos yang murah-murah kadang seperti itu tuh laki-laki itu. Prinsipnya laki-laki yang tidak banyak diketahui oleh para ibu-ibu. Tapi kalau dia ngajak istrinya, ngajak anaknya, biasanya diajak tempat makan terenak. Ya. Dibeliin baju yang enak. Ya kayak saya, kadang makan di warteg, kadang nasi jagung sama sambal terasi, sama tahu tempe, kadang sama ikan asin, sudah nikmatnya kayak apa gitu. Sudah nikmatnya kayak apa. Tapi kalau saya dulu mentraktir guru, mentraktir orang lain, mentraktir santri, saya pasti bawa yang terbaik. Jadi banyak sekali anchor dalam kehidupan kita ini untuk bahagia. Banyak sekali. Jadi sekali lagi, nikmati apa yang halal, ya, ulang-ulang, dan tunjukkan kebahagiaan Anda kepada Allah. Ya Allah, ini lihat hambamu ini ya Allah. Saya ini makan tempe ya Allah, tapi enak ya Allah. Dan makasih ya Allah gitu. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak, Bu, cukup satu nih, hilang semua itu. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh pelit dalam kehidupan ini. Anda punya uang banyak, bisa makan dimanapun bisa.
Tapi kalau Anda sudah dibuat sakit sama Allah, sakit demam, tipes, segala nikmatan itu, segala kenikmatan dunia itu hilang. Anda mau makan sate, nggak enak. Mau makan ayam, nggak enak. Mau jalan-jalan, nggak enak. Semua kenikmatan dunia itu hilang gara-gara Allah kasih uji untuk sakit. Makanya kan para wali itu Pak Bu, malu berdoa minta sesuatu sama Allah. Malu sekali. Ya, makanya kan Nabi Ayub itu ketika diuji dengan ujian dahsyat, nah disinilah kenapa ini tak sharingkan. Disinilah terbukti kenapa Allah itu bangga sama kita. Disinilah itu kita dibanggakan oleh Allah karena kita mencontoh Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu ketika diuji, ya dia bersyukur dan bersabar. Maka iblis protes sama Allah. Ya Allah, ya iyalah, dia masih kaya, gimana dia tidak bersyukur kepadamu? Maka Allah ambil kekayaannya sehingga Nabi Ayub itu miskin. Ternyata Nabi Ayub masih bersyukur dan bersabar. Protes lagi itu iblis. Dengan sinisnya itu. Ya iyalah, dia masih bersyukur dan sabar. Dia masih punya anak, anaknya banyak. Diambil semua anaknya, wafat semua anaknya. Masih bersyukur, masih bersabar. Maka Nabi Ayub pun bersyukur, bersabar, dan masih bahagia kehidupannya. Maka iblis pun protes. Ya iyalah, istrinya masih banyak katanya. Maka ditinggalin oleh istrinya. Ya iyalah, dia masih bersyukur, dia masih sehat, kasih penyakit. Sampai dikisahkan di salah satu kitab itu, sampai ada ulatnya di badannya itu. Saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu, sampai kan diusir oleh masyarakat dan tinggal sendiri sebatang kara dalam kondisi sakit. Dan Nabi Ayub malu untuk berdoa untuk kesembuhan dia. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Ya Allah, biarkan seluruh umat manusia benci sama saya, asalkan engkau tidak benci kepadaku sudah cukup. Kalau mindset kita kayak gini kan enak. Di kita dicaci maki dan lain sebagainya. Ya Allah, biarkan mereka mencaci maki saya, asalkan engkau ridho, asalkan engkau tidak benci kepada saya, dan itu sudah cukup dan sudah cukup. Makanya kalau belajar tentang konsep mahabbah dari Rabi al-Adawiyah itu jadi asik hidup. Makanya gini, kita ini kadang takut sama ciptaan Allah, objek yang diciptakan oleh Allah. Sholat karena takut neraka, boleh gitu loh. Tapi itu di level bawah. Sholat Anda nangis karena takut neraka, bagaimana panasnya. Salah satu tolak ukur begini. Kadang kita tidak tahu nih Allah ridho apa tidak begini. Sesuatu yang membuat hati kita sengsara, kehidupan kita sengsara, berarti itu kode ada ketidakridhoan Allah di situ. Saya ulangin. Kode ketidakridhoan Allah di situ. Yang kedua, kalau kita bahagia dalam kehidupan ini, bahwa itu kode bahwa ada ridhonya Allah. Adanya neraka yang begitu mengerikan itu karena muncul marahnya Allah, tidak ridhonya Allah. Ya. Adanya surga yang dengan segala kenikmatannya itu karena muncul ridhonya Allah. Maka bagi para wali, kenikmatan sesungguhnya itu ridhonya Allah. Karena surga neraka itu dalam makhluk. Maka Rabi al-Adawi itu mengatakan begini, ya Allah, jika saya beribadah karena takut surgamu, kasih aja surgamu untuk hambamu yang lain. Kalau saya takut dengan nerakamu, ya tidak apa-apa, bakar aja saya di nerakamu, asalkan kau ridho sudah cukup. Nah, di sini bahwa kalau kita menyandarkan sesuatu kepada Allah, begitu asiknya hidup. Nyambung ke tadi lagi bahwa yang tadi diijazah oleh kiai saya, kita latih diri kita menyebut Allah senikmat kita menikmati kehidupan ini. Cuma kiai saya kan orang Madura, nih ada orang Madura sampai bahasanya begini. Kamu tuh zikir sampai kebesah gitu. Kata beliau itu. Kebesah itu artinya sampai nikmat itu nikmat tertingginya gitu. Nikmat tertingginya itu. Jadi sehingga tidak akan dapat merasakan nikmatnya selain itu. Jadi nikmat untuk nyebut Allah itu harus ada di level tertinggi. Maka yang lain itu jadi hampa gitu. Saya pernah merasakan tentang bagaimana nikmatnya dunia itu. Memang kalau kita hubud dunia, Pak, kita terikat dengan dunia itu tersiksa memang. Saya itu punya cita-cita dulu dari kecil kan punya Harley gitu kan. Kayak apa ngumpulin uang bertahun-tahun,
sampai gambarnya ditempel, pengen punya Harley. Naik Harley itu kayak manusia paling ganteng sedunia gitu ya. Kayak manusia paling kaya. Ini bermasalah ini. Maka saya waktu itu membaca ayat, tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sampai harta yang kau paling cintai kau infakkan di jalan Allah. Akhirnya Harley itu Pak, saya infakin itu. Saya jual itu. Saya jual. Karena saya melatih diri saya. Ya memang agak nyesek awal-awal itu Pak. Makanya sedekah terbaik itu kadang buat nyesek. Kita punya uang 100 juta. Kita infak sedekah 1.000. Plong nggak? Plong kan ya Pak Bu? Anda di rekeningnya ada 100 juta. Terus Anda infak 2.000. Plong nggak sampean? Plong nggak kepikiran pasti. Nggak akan kepikiran itu. Coba Anda di tangan Anda cuma uang satu-satunya ada 102.000. Terus Anda infakin 100.000, itu nyesek Pak, kepikiran. Nah, disitulah di saat Anda kepikiran itu menghadirkan Allah di situ, seperti konsepnya para nabi, ya. Ini juga bisa diaplikasikan dalam rezeki. Bagi nabi, onta itu keluar dari perut onta, atau keluar dari tembok, atau keluar dari batu itu sama aja, karena itu kekuasaan Allah. Nah, diri kita aja tidak bisa ngatur diri kita sendiri. Kapan kita mati, ya, jantung kita berdetak tiap hari, berapa galon yang dipompa darah setiap hari, itu kita tidak bisa ngatur diri kita sendiri. Ada wewenang Allah di situ. Ya, bagaimana hebatnya perut kita mencerna, kita nggak bisa memanage itu. Maka kalau berbicara konsep Nabi tadi tersebut, di sini kita menjadi apa? Menghadapin hidup itu jadi asik gitu loh. Ya, nah disitulah ketika kita udah mulai dan ternyata lama-lama menjadi biasa gitu. Jadi saya ngelihat, tapi jangan dicontoh ya. Nanti sampean ikut kajian saya, oh kayak Ustadz Mas Yusuf Mansur gitu, Ustadz Edi itu, ya, kayak gelang-gelang cincin habis gitu kan kalau ikut kajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Tidak seperti itu. Nah, ternyata ketika kita membahagiakan orang itu, hormon kita itu luar biasa. Nah, ketika Anda bahagia, maka berdoa di situ. Selama ini kita itu nyari Allah itu kalau kita punya masalah. Kita tuh nyari Allah kalau kita itu dalam kondisi terjepit, sedih, banyak hutang. Sebenarnya kita nyari masalah hutang kita, bukan nyari Allah gitu loh. Kita nggak tahu diri kita ini. Kita yang punya hutang, kita melibatkan Allah di situ. Ya, kita punya masalah, libatkan Allah. Maka kita harus seimbang. Makanya dulu pernah saya sampaikan begini. Nikmat itu adalah masalah rasa. Bukan karena kopi yang harus kita keluhkan, bukan karena gula. Saya ulang-ulang terus biar masuk alam bawah sadar. Karena kalau tahu itu mesti otak kiri. Belum kita bisa mempraktekkan. Kalau diulang-ulang masuk alam bawah sadar, kita melakukan. Bukan manis yang kita syukurin, tapi nikmat rasa. Bisa merasakan keduanya, itulah nikmat yang luar biasa. Ya, kembali ke tauhid bahwa kita kadang diuji itu senang. Kalau dikasih nikmat kita senang. Kalau diuji kita sedih. Inilah kita yang tidak tahu diri itu. Berarti sedihnya kita karena makhluk. Karena makhluk. Di level rasa, di level hakikat, yang membuat kita bahagia, yang memberi. Maka nanti di level ini, Anda dikasih nikmat, dikasih ujian, kebahagiaannya sama saja, tidak ada bedanya. Karena kebahagiaan kita hanya karena Allahnya itu. Faktor Allahnya itu. Sama. Anda kalau yang punya bisnis di sini, yang jualan. Semangat jualan. Layani dengan sangat baik pelanggan itu, bukan karena pelanggan itu pengen beli produk Anda. Pelanggan itu bukan karena pengen beli beli jualan Anda, tidak. Melakukan seperti itu, melayani dengan baik karena Allah suka, selesai itu dah. Anda sebagai istri, makanya lucu nih para ibu-ibu, ya iya karena suaminya kayak gitu. Loh, Siti Asia itu suaminya Fir'aun loh. Satu masuk neraka, satu masuk surga, itu kan unik itu. Istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, kan unik. Seharusnya kalau pandangannya itu, ya kita nggak usah taat lah sama Fir'aun.
Tapi karena Siti Asia itu menghormatin, tetap melayani Fir'aun itu karena Allahnya itu, bukan karena Fir'aunnya, bukan karena takut. Gitu. Jadi seorang istri harus bahagia di rumah, ngelayanin suaminya, seburuk apapun suaminya, layani dengan baik, karena Anda sedang melayani Allah. Allahnya di situ hadirkan. Selesai urusan itu. Mau suaminya marah, nggak peduli. Mau suaminya baik, nggak peduli. Karena Anda, kebahagiaan Anda karena Allah. Begitu juga seorang suami. Ketika membimbing istrinya keras kepala, ngeyel lah, begini-begini. Ya sudah, tetap happy kita. Karena kita melakukan karena Allah. Begitu juga ketika menghadapi anak-anak kita. Begitu. Kalau nggak gitu, kita kan stres semua. Jadi, karena Allahnya itu yang kita membuat bahagia. Latihan. Makanya dalam tasawuf itu kita dilatih untuk zikir. Walaupun ada bertentangan, ya nggak ada tuntunya dengan Nabi. Kalau zikir tiap malam itu 10.000 kali, ya terserah Anda mau berapa. Itu untuk melatih supaya kita nyebut Allah tuh nikmat, gitu loh. Boleh Anda 100, boleh 50, boleh 1000, boleh 10.000. Ya, karena kita melatih istiqomahnya itu. Menyebut Allah sampai rasa nikmat melebihan apapun. Itu disebut fana. Ketika sudah di level fana, maka Anda melihat sesuatu, semuanya sirna, hanya Allah ada di situ. Ya, gitu. Kita lanjutkan pertanyaan. Ustaz, ada tip istiqomah nggak? Ya gampang, istiqomah lah. Ya. Tip untuk istiqomah itu adalah membuat rencana hidup Anda, membuat anchor Anda. Ya kayak saya ya, kadang tidak istiqomah juga saya ini. Cuma saya ada tangan begini. Kalau saya malas begini, supaya istiqomah gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat Edi, semangat Edi. Kau mungkin nggak lama lagi di dunia ini. Ayo, cita-cita kamu masih banyak, target kamu masih banyak. Maka istiqomah itu, orang yang tidak istiqomah itu tidak punya impian besar dalam kehidupannya. Saya ulangi, orang pemalas dan tidak istiqomah itu tidak punya dream mapping dalam kehidupannya. Tidak punya visi misi besar dalam kehidupannya. Maka kan saya target hidup saya, pesantren saya sebelum saya mati ada 40. Sebelum saya mati punya 1.000 tanah, 1.000 hektar. Sebelum saya mati saya harus punya 1 triliun punya aset minimal 1 triliun. Itu saya minta sama Allah, saya libatkan kepada Allah supaya tidak ada rasa ujub dan sombong. Maka ketika saya malas, mau ibadah malas, maka saya bilang, "Hei, kamu itu loh, bagaimana mungkin kau dianugerahkan begini kalau kamu malas?" Saya ngomong pada diri saya sendiri. Maka di kamar saya itu ada kaca besar, Pak Bu. Saya ngobrol pada diri saya sendiri, saya tunjuk diri saya sendiri kalau malas. Saya marahin diri saya sendiri. Dasar kau Edi, manusia nggak tahu diri, Allah kasih nikmat loh sama kamu, engkau masih sholat malas-malasan loh. Gitu. Contoh nih lagi, nih paling malasnya begini. Biasanya kondisi ini kita malas. Anda dalam kondisi misalnya dari bepergian jauh, lelah, capek, kok capek banget. Ngelihat kasur itu udah kayak goyang-goyang gitu. Tapi satu sisi Anda belum sholat. Bawaannya pengen tidur kan, Anda pengen istirahat, pengen selonjoran. Taruh anchor Anda, pegang tangan Anda. Bismillah, takbir, sholat dulu, bangkit. Bisa begini, ya, bisa begini, terserah Anda. Jadi anchor itu memancing Anda untuk bangkit, gitu loh. Ya, maka saya itu selalu bersyukur sama Allah. Ya Allah, kalau habis sholat itu berdoa sama Allah, bersyukur sama Allah. Ya Allah, makasih engkau takdir saya masih sujud kepada engkau. Bersujud itu adalah kenangan terindah dalam dirimu, dalam diri kita, seperti itu. Ya, tuh untuk istiqomah itu orang nggak istiqomah itu karena tidak punya visi misi besar dalam hidupnya. Ya, maka Anda harus punya dream mapping, impian besar supaya Anda istiqomah. Contoh lagi, tujuan hidup saya itu kan pingin wafat dalam keadaan sujud gitu kan. Itu kalau sholat itu bener-bener mikir di situ gitu loh. Ya, maka berusaha untuk sholat tepat waktu gitu. Oke, saya lanjutkan. Ustaz, teman saya setiap baca ayat kursi sebelum tidur selalu mimpi buruk. Akhirnya dia trauma baca ayat kursi sebelum tidur. Kenapa ya Ustaz? Nah, pertama faktornya ini. Pertanyaannya dari Nur Wahida. Pasti ada anchor memori pengalaman hidup masa lalu ya tentang ayat kursi, misalnya nonton hantu lah, bahwa kalau baca ayat kursi pasti ada hantu. Sehingga baca ayat kursi yang dia pikirkan jangan-jangan ada hantu misalnya.
Itu faktor pertama ya. Sehingga kebawa dalam mimpi. Ketakutan-ketakutan itu kebawa dalam mimpi, dan mimpi buruk. Bukan karena ayat kursinya, karena mindset. Yang kedua, memang ada permainan setan, jin ya. Saya itu kalau nenganin orang tuh seru Pak, ngobrol-ngobrol sama jin itu seru. Bahwa memang sengaja jin itu, setan itu ya, membuat orang kalau ngaji atau baca ayat kursi, ini biasanya golongan jin-jin munafik ini. Jin-jin munafik itu juga bisa ngaji, bisa bayar kursi, sehingga didoktrin bahwa dia masuk ke dalam mimpinya, maka dibuat mimpi buruk. Setiap dia baca kursi, dia masuk di situ. Supaya orang itu tidak baca kursi. Ya. Maka ketika baca kursi, pakai anchor tadi, self-talk tadi, saya kalau baca kursi, saya mimpi indah, saya happy, saya bahagia, nanti berubah tuh mimpinya. Seperti itu ya. Berubah mimpinya nanti itu, insya Allah. Kalau marah diungkapkan dengan kata-kata positif, bagaimana Ustaz? Contoh, saat saya gemes dengan anak saya, dengan ekspresi gemes, saya bilang, ya Allah le, mandar jadi anak soleh, hafiz Quran, dan mondok. Anak saya malah ketawa, katanya mama marahnya lucu. Qadarullah sekarang anak saya belajar di MP. Alhamdulillah. Wah ini hebat ini berarti ibunya. Saya mau cerita sedikit tentang orang tua Imam Sudes. Imam Sudes tuh kecilnya kayak apa nakalnya gitu. Jadi ibunya itu tiap hari itu selalu di kata-kata apa, diserang apa ya, disindir, bukan ya, didemo oleh tetangganya. Bu, ajarin anaknya, itu anaknya bermasalah karena usilnya minta ampun. Marah nggak seorang ibu? Marah. Marah, ketika marah dia butuh anchor kan, untuk dialirkan, untuk disalurkan marahnya itu. Maka ketika ibunya Imam Sudes marah, ngelihat Imam Sudes di situ, ingat saya tadi bilang bahwa orang yang mana energinya besar, maka ditunjuklah Imam Sudes itu sama ibunya. Nah, Imam Masjidil Haram kamu nak. Gitu. Marah lagi sama anaknya ketika anaknya bermasalah, ditunjuk lagi Imam Sudes. Nah, Imam Masjidil Haram kamu nak. Kayak apa hebatnya itu? Apa yang terjadi? Terdoktrin di alam bawah sadarnya Imam Sudes kecil, akhirnya dia jadi hafiz Quran, dan benar kan? Jadi Imam Masjidil Haram. Satu sisi kan kalimat, kata-kata itu doa. Energi besar, dialirkan yang positif. Jadi kalau bapak-bapak marah sama istrinya, tunjuk. Mama itu cerewet, berpotensi, berbakat jadi hafiz Quran loh, Ma. Itu. Ya. Lagi kesel sama istrinya, marah sama istrinya, tunjuk lagi. Ya. Mama insya Allah jadi istri solehah nanti gitu. Walaupun mungkin gedek juga gitu. Tapi itu kan melawan rasa gedek itu karena mindset itu. Karena mind mapping kita. Begitu. Kadang saya kadang marah sama istri, saya marah sama istri, tapi saya diam-diam mendoakan istri. Kadang saya istri marah memang enggak, kalau saya tidak menyampaikan depan istri, tapi kalau istri lagi membuat saya kecewa, saya marah, saya diem, saya berdoa dalam hati, ya Allah, ngobrol saya gini-gini. Ini salah satu meredam emosi. Ketika istri saya ini rada-rada, kadang istri saya itu ngeselin, Pak Bu, saya kadang diem, saya ngomong begini dalam diri saya, ya Allah, gimana pun ngeselinnya istri saya ini, ya Allah, selama istri saya ini bersujud kepadamu, itu sudah lebih dari cukup bagi saya, ya Allah. Karena dia masih mau bersujud kepada Engkau. Jadi bahagianya, tenangnya itu karena melibatkan Allah lagi di situ gitu. Kadang saya santri itu buat masalah, melanggar. Kayak kemarin ada santri putri melanggar. Maka saya berpikir dia masih pegang Quran aja sudah untung gitu. Santri saya mau ngafal aja sudah kayak apa senangnya gitu. Ngelihat santri sujud sholat itu mau ikhlas atau enggak, itu sudah cukup bagi saya gitu. Jadi dengan cara pandang begitu itu jadi kita enjoy menikmati hidup itu. Ya, seperti itu. Itu salah satu cara bagaimana mengalirkan energi negatif, termasuk Imam Sudes, termasuk ibu tadi ya. Ya tadi itu Bu, sudah bagaimana cara meregulasi emosi. Emosi itu cuma berapa detik sih Bu, dan setan bermain di situ. Makanya kemarin kan ada nafsu di paling bawah itu nafsu lawama, amarah, mutmainnah. Yang dimainin oleh setan ini kan nafsu amarah.
malas, ragu-ragu, emosi, benci, marah, dimainin di situ. Sebenarnya itu sekian detik aja, enggak lama emosi itu ya paling lama ya 5 sampai 8 menit. Makanya kalau Anda bisa mengendalikan 5 menit pertama tuh hebatnya Anda tuh di situ. Ya, kalau seorang ibu lagi marah sama suaminya, jangan dipendem, lampiaskan dengan cara baik. Motong-motong timun kek, ya, motong-motong sayur kek, atau nyiram bunga, itu kan cara mengalihkan. Atau sujud, ya kalau mungkin sujud terlalu soleha, mungkin tidak terbiasa Ustadz, ya udah nyiram bunga. Atau ya nonton lah gitu, nonton-nonton apa begitu. Ya ngobrol sama tetangga tidak apa-apa gitu. Atau belanja pergi ke pasar gitu. Ketika istrinya Anda lagi emosinya tidak stabil, jangan diem jadi gini. Lagi-lagi kita itu kan kadang bodoh. Contoh, kalau Anda ngantuk, sudahlah Anda ngantuk. Anda tuh ngantuk, tapi Anda nggak mau tidur. Tapi yang Anda lakukan adalah duduk nyandar. Gimana kira-kira? Terjadi kan tidur? Anda tidak mau tidur itu. Tapi ketika kita ngantuk, terus kita duduk, apalagi sambil berbaring di kasur, kayak apa bodohnya kita itu? Kita nggak pengen tidur, tapi ngantuk. Terus kita memfasilitasi kita diri untuk duduk, menyandar. Ya wassalam. Sama dengan diri Anda. Anda sedih, Anda ingin bahagia sebenarnya, tapi Anda sedih, tapi Anda sedih, Anda sakit hati, terus Anda diam, ya, merenungi nasib, berarti Anda memfasilitasi diri Anda untuk rusak. Kan bodoh jadinya. Anda ketika sedih, tapi Anda ingin bahagia, ya udah, lampiaskan aktivitas, nanti lupa dengan sedihnya itu. Ya, keluar kayak belanja, kayak makan, kayak ke mall, kayak tawaf lah di mall sampai gempor kita tawaf di mall itu semua sudah keliling tuh. Lama-lama Anda capek kan gelombang otaknya turun. Anda capek gelombang otaknya turun, tidur, selesai masalah. Begitu. Jadi yang membuat ribet itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Oke. Soalnya bagaimana cara merendah diri dari suami, tetap menghargai suami walaupun kita sedang kecewa dengan suami, Ustadz. Soalnya saya sering sebelum sholat pikiran kosong dan setelah sholat banyak sekali yang terlintas di pikiran Ustadz. Kalau sholat Anda tidak khusyuk, lihat apa yang Anda ingin sujud. Itu anchor juga dalam sholat. Ya, sebenarnya ada teknik sholat khusyuk sih sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, kemudian gini, lagi-lagi nih masalah pengalihannya. Ketika kita marah, kecewa sama suami, satu sisi laki-laki tubuh dengan hipotalamusnya yang besar itu benar-benar tidak suka ngelihat perempuan dengan cemberut itu kan. Tapi satu sisi kan perempuan sedih. Ini ujiannya tuh di situ. Dengan emosinya perempuan itu kan lebih besar daripada laki-laki, kesedihannya itu. Ya, maka cari pengalihan. Anda ketika di hadapan suami tetap menghargai suami, misal pegang spidol kayak gini, pegang aja gitu. Dan spidolnya pegang erat, genggam erat. Jadi emosi Anda, marah Anda tersalurkan ke tangan. Tetap begini, tetap paksa diri Anda untuk senyum. Iya, Bi, tetap begini dulu. Karena memang percuma debat diskusi dengan orang yang marah. Pegang ini, pegang spidol ini. Sama dengan orang grogi kalau tampil gitu loh. Dalam public speaking. Orang kan kalau tampil grogi. Grogi itu kan ada sesuatu bermasalah di otak kita. Maka dialirkan emosi groginya itu ke tangan. Misalnya pegang tangan lagi ngisi begini, ya pegang aja. Atau pegang mic-nya nggak kenceng pegang. Maka groginya nyampe ke tangan. Sehingga kita lebih stabil perlahan-perlahan begitu. Ya, begitu. Jadi cari sesuatu yang lupa bahwa tersalurkan. Jadi emosi Anda tersalurkan ke sini. Pegang aja begini. Makanya saya kalau lagi emosi tuh tangan tuh begini atau begini pegang. Ya. Tapi suaminya Anda marah, terus Anda bilang, istighfar bi, tambah marah suaminya itu nanti. Tambah kamu. Ya, ingat kemarin di Fakultas Nikah ya, bahwa laki-laki itu tidak bisa dinasihatin oleh istri. Yang bisa nasihatin suami itu adalah orang tuanya, ibunya. Itu pun kalau orang tuanya berwibawa. Siapa yang terakhir adalah yang bisa nasihatin suaminya? Adalah gurunya. Makanya di sini kacaunya kalau seorang suami tidak punya guru, tidak mau belajar, udah kacau. Berdoalah sama Allah semoga dapat hidayah. Ya,
Istrinya nggak bisa nasihatin, orang tuanya nggak bisa nasihatin, udah gitu dia nggak mau belajar, tidak mau berguru. Ya. Jadi beruntung kalau Anda punya suami masih datang ke kiai, sowan ke kiai, beruntung itu. Ya, berpotensi jadi wali suami Anda itu. Ya, seperti itu. Kalau sudah tiap hari suaminya main game, judi online gitu kan, kayak kajian di Jawa Timur kan, ibu-ibu itu kan sering bilang menyala abangku gitu. Nah, itu ibu-ibu yang di Jawa Timur itu benar-benar membuat suaminya menyala itu, ya. Kan, kan dibakar itu. Menyala bener gitu ya. Oke. Cek lagi, waktunya sudah habis ini ya. Lanjut lagi. Tip khusyuk dalam sholat gimana Ustadz? Nah, itu materi yang lain tidak bisa dibahas gini ya Pak ya. Insya Allah lah di lain kesempatan. Apalagi nih. Saya ingin bertanya Ustadz, saya ingin menjawab. Bagaimana cara menenangkan diri dari emosi yang menggebu-gebu? Sudahlah, sudah. Sudah saya sampaikan tadi ya tentang emosi bagaimana supaya emosi itu tidak menggebu-gebu. Ya, jadi faktor orang bermasalah itu karena ketersinggungan. Anda sudah bisa memanage ketersinggungan itu, udah selesai hidup itu sebenarnya. Simpel sebenarnya. Kita ini kan sering tersinggung kan? Suami nggak cocok, pingin membalas. Ya bodoh sebenarnya itu. Kok ini suaminya salah, pingin dibalas. Istrinya salah, pingin dibalas. Lah kita nih, itu pasangan suami istri macam apa begitu? Jadi berarti kita tidak ikhlas mencintai seseorang. Kalau kalau kita ikhlas mencintai seseorang, suaminya bermasalah, ya bukan dilawan gitu, tapi apa? Tetap dibaikin, tetap dirangkul, tetap apa namanya? Didoakan begitu. Karena memang kita melakukan itu karena Allah. Allah tuh senang banget seseorang itu melakukan kebaikan terhadap orang yang buruk sama kita. Maka kan di halaman 480 ya, itu Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Lawan keburukan itu dengan kebaikan. Itu levelnya level hakikat itu, ya. Level hakikat. Makanya contohnya begini. Terakhir ya saya cerita, nah berkaitannya dengan emosi ini ya. Suatu ketika kan Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah itu berzina, selingkuh dari Nabi Muhammad. Yang nyebarin itu adalah saudaranya, keponakannya Abu Bakar. Kayak apa itu? Nah, keponakannya itu sering disantunin, sering dikasih uang, rutin sama Abu Bakar. Tapi yang memfitnah, yang nyebarin bahwa Aisyah itu berzina adalah itu orang itu. Kira-kira kalau Anda yang ngadapin itu gimana? Maka level syariatnya, wajarnya marah dong seorang ayah anaknya difitnah berzina. Maka saat itu Abu Bakar itu bersumpah tidak akan memberikan uang lagi, santunan lagi kepada keponakannya. Anak, lupa saya namanya itu. Ditegur sama Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Kalau kamu berbuat baik, ya sudah berbuat baik gitu. Mau kayak apa kelakuannya orang tersebut itu bukan urusan kamu, katanya urusan dia sama Allah. Tetap aja berbuat baik. Ditegur keras sama Rasulullah. Padahal ya anaknya lo difitnah berzina, kan nggak mungkin itu seperti itu. Bagaimana mulianya Siti Aisyah itu. Tapi karena memang prinsip Islam tuh indah gitu. Kayak apa hebatnya Islam itu? Makanya Nabi Muhammad ketika diludahin oleh orang kafir Quraisy oleh seorang perempuan gitu. Pas dia sakit, Nabi Muhammad yang datang duluan menjenguk. Cuma kita karena terdikte oleh makhluk, terdikte oleh sosial, kalau orang nyakitin kita, kalau dia susah, mampuslah kamu. Begitu. Kalau orang nyakitin kita, kita tidak mau berurusan dengan mereka. Karena kita selama ini tidak ikhlas menjalani hidup itu, karena terdikte oleh sosial. Ya, seperti itu. Baik, itu aja mungkin, karena waktu sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya minggu depan, mau bertanya langsung ya, satu lagi, ini ada yang mau bertanya secara langsung, silakan.
Kalau mau bertanya langsung, monggo. Pertanyaan terakhir ya. Siapa yang pengen tanya langsung tadi, monggo? Saya Ustadz Afwan. Ya, monggo, monggo Bu. Saya kan pernah berdoa dan selalu dijadiin doa inti bahwa doanya, ya Allah, jangan kau sisakan ruang sedikit pun di pikiran dan di hati untuk manusia, kecuali engkau dan cukup engkau dan kekasihmu. Saking pengingat apa-apa Allah, mikirin Allah sama Allah aja gitu. Tapi ya nggak bisa, karena tahu kan Ustadz, sakit hati itu tumbuh dari diri sendiri yang terlalu menaruh harapan ke manusia, bergantung ke manusia gitu. Nah, gimana caranya untuk orang awam, awam banget nih, bisa di titik ya, cukup Allah aja gitu, apa-apa Allah gitu. Kayak susah banget Ustadz soalnya. Susah banget itu karena belum masuk ke alam bawah sadar. Maka ya Ukti Zulfia lakukan selama 40 hari self-talk tadi. 40 hari minimal. Kita ini kan baru 1 40 kali, hari, 2 kali sudah. Kenapa? 40 hari, kenapa Ustadz? 40 hari? Lakukan tiap hari sebelum tidur itu. Tadi self-talk Dah, itu, ya kayaknya saya tinggal bahagia karena Allah. Allah lah yang membuat saya bahagia, hidup saya ikhlas karena Allah. Begitu. Lakukan itu terus seperti itu. Tapi tetap dalam kehidupan sehari-hari, makanya kan ada 4 level itu kan. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Ya. Syariat itu ya bagaimana syariatnya kita hubungan dengan manusia, kita harus baik dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya kita harus baik sama orang. Naikkan ke toriko itu adalah istiqomahkan kebaikan-kebaikan itu. Tidak peduli orang itu baik atau buruk kepada kita, tetap kita melakukan kebaikan. Maka iman itu hubungannya dengan mindset kan. Nah di level hakikat itu kita berpikir melihat sisi yang beda. Misalnya yang nyakitin Ustazah Zulfia itu, yang memfitnah dan lain sebagainya. Ya ternyata lihat tuh kebaikannya. Kan nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Oh ternyata ukti yang itu yang nyakitin saya itu ternyata sholat. Anda harus senang karena sholatnya itu gitu. Karena dia nyembah Allah gitu. Oh, alhamdulillah, saya dikata-katain orang yang sedang sujud sama Allah. Saya dikata-katain orang yang beribadah kepada Allah. Saya dikata-katain orang yang mentauhidkan Allah gitu. Daripada saya dihina dicaci maki orang kafir gitu. Itu ilmu hakikat gitu. Kalau sudah di level itu, di level hakikat itu Ustazah, maka naik ke level makrifah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Udah nggak peduli dengan makhluk itu. Tidak ada sedih, tidak ada rasa sakit hati. Makanya seorang wali itu dalam barzah pun tidak akan takut sama mungkar dan nakir. Karena Allah sendiri yang bilang, yang berlaku itu berlaku tuh. Tidak takut, tidak sedih dan lain sebagainya. Makanya kan Sayyidina Umar dibentak oleh mungkar dan nakir, dibentak balik kan oleh Umar itu kan. Ya. Nah seorang wali itu begitu. Kan Sayyidina Ali itu kan rada-rada ada keselnya sama Umar itu kan. Waktu hidup kan siapa yang nggak takut sama Umar? Kereng gitu kan. Galak gitu. Dikit-dikit macam-macam penggal lehernya. Semua takut. Termasuk Ali itu segan sama Umar. Tapi lucunya, anaknya Sayyidina Ali itu dinamakan Umar. Yang laki-laki itu. Maka ketika Sayyidina Umar itu wafat, Sayyidina Ali itu berdoa, minta kasam, minta ditunjukkan. Syukurin kau Umar, dulu kau sok-sok galak kau, sekarang kau berhadapan dengan mungkar nakir gitu. Kata Sayyidina. Ternyata buka gitu. Dibentak tuh sama Umar. Siapa kamu tanya-tanya siapa-siapa Tuhanku? Aku ini sahabatnya Nabi Muhammad katanya. Dibawa-bawa Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau saya juga ditanya, ya saya bawa guru-guru saya nanti. Ya. Jadi sudah apa namanya? Jadi itu cara bagaimana kita menikmati hidup tuh asik. Jadi memang kenapa kita kan otak kanan itu di level 95%. Ya sedih itu ada di otak kanan 95%. Ukhti Zulfia pingin bahagia, ada di otak kiri 5%. Yang menang mana? Yang sedih kan? Bawanya pingin bahagia, tapi kesedihan sudah matang. Karena pengalaman hidup itu. Maka tetap sedihan itu menang. Caranya gimana?
ulang-ulang yang baik supaya istiqomah, sehingga yang istiqomah ini yang baik menjadi di level 95%. Nah, lagi-lagi konsep ikhlas itulah yang membuat orang itu dahsyat nanti. Makanya apapun kesedihan, apapun masalah kita, karena kita nggak ikhlas. Karena kita nggak ikhlas. Ya, gitu ya. Baik, sementara karena sudah waktu habis, terima kasih. Selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke materi Stephen Couple ya kalau nggak salah, atau Fakultas Nikah. Oh, Brainwave Management. Nah, ini bahas khusus tentang Brainwave Management, tentang khusus tentang ilmu hakikat marifat, atau ilmiahnya kita bongkar tentang ilmu alfa-theta ya. Jadi itu hubungannya dengan jiwa, hubungannya dengan psikologi dan lain sebagainya. Ya. Sudah? Ukti Zulfia? Ya sudah, Ustadz, syukran. Oke. Baik, terima kasih semuanya para peserta Zoom. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Baik, kepada ayah, bunda, bang, kakak, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan juga saya mohon ayah bunda untuk mengikuti Zoom berikutnya atau sesi berikutnya. Itu materinya tentang brainwave management level 2 atau sesuai request atau sesuai permintaan dari kajian-kajian sebelumnya, yaitu doktrin diri seperti apa yang kita inginkan. Jadi diri sendiri agar menjadi apa yang sesuai kita inginkan gitu. Karena kadang-kala ingin ini itu, ingin itu, tetapi belum tentu kita mencapai target tersebut atau mencapai keinginan tersebut. Nah, kita ulas, kita bongkar di kajian series berikutnya. Bagi yang ingin daftar, silakan chat adminnya masing-masing, kirim testimoni atau apa yang telah kita pelajari pada malam hari. Insya Allah nanti bakalan langsung dikirimkan jadwal untuk kajian series berikutnya. Saya MC mewakili tim dan seluruh kru dan juga seluruh admin. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. MC, boleh bertanya MC? Oh, boleh. Ini tadi yang katanya tadi untuk mengirim sesuatu yang kita kajian dari ini, ada apa hasil dari apa yang kita rangkum dari kajian hari ini apa gimana Ustaz? Nah, untuk ikut kajian berikutnya itu Ya. silakan dirangkum apa yang udah dipelajari abangnya hari ini gitu kan. Pada malam ini apa aja yang udah dipelajari, nanti silakan kirimkan ke apa adminnya masing-masing gitu. Atau semacam kayak testimoni, saya udah belajar ini, terima kasih Ustadz gitu kan. Nah, itu aja sih Bang. Gitu. Oke, makasih syukran Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bye.